Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. Halo guys, balik lagi di Daron PC. Pada video kali ini gue bakal bahas dari komen-komen yang dari video semua mini rig. Banyak bertanya apa itu mini rig dan bagaimana cara kerjanya. Dan sekalian gue bahas juga berapa pendapatan mini rig di 2019 ini. Karena mini rig ini udah semakin lama semakin mendem karena harga BTC yang selalu turun. Jadi mini rig ini sekarang itu udah mulai nggak tenar-tenar amat, nggak kayak 2018 dulu. Di bulan Februari, Maret, Mei, Juni itu mini rig sangat-sangat tenar sampai VG ini naik harga 2 kali lipat. Dan sekarang itu VGA udah kembali ke harga normal. Jadi bagaimana mini rig di 2019 ini? Jadi kebetulan di sini ada 2 mini rig punya user gue, bukan punya gue. Dulu tuh udah bikin sama gue sekitar 38 juta sampai 45 juta per rig. Jadi di sini ada 2 rig itu hampir 100 juta harganya dulu. Dan 2 rig ini datang ke sini. Dia tuh untuk servis dari mulai VGA nggak kedetek, terus hash rate-nya turun. Jadi sekarang itu udah gue benerin, jadi udah fix 2 rig ini. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, ini adalah mini rig yang dulu sempat tenar karena banyak memakai VGA, yang VGA gaming dipakai untuk mining. Jadi yang gamer banyak yang nggak kebagian karena VGA dipakai orang mining semua. Jadi mini rig itu terdiri dari sebuah rak dan sebuah VGA, ada power supply, terus motherboard, prosesor, RAM, riser, SSD atau hard disk. Ya sama kayak komputer biasanya, cuma dia jumlah VGA itu banyak, dan dari jumlah VGA banyak ini prosesor itu cuma dual core. Maka prosesor dual core nya cukup untuk ngangkat 8 VGA ini karena VGA dia akan bekerja sendiri, tidak dibantu dengan prosesor. Jadi dia punya user gue, dia udah build dari bulan Juni tahun lalu dan sekarang itu datang ke sini dia untuk service. Untuk contohnya di sini ada Sapphire RX 580 8GB, ada 8 buah, dan PSU nya itu ada FSP Canon ini 1300 watt, dan ini ada Seasonic 620 watt. Jadi yang ini untuk ngangkat 6 VGA, yang ini hanya untuk ngangkat 2 VGA. Terus ada motherboard Astro, ini bisa membawa sampai 13 slot VGA. Terus ini ada prosesor G4400 dual core, RAM 8GB, ada SSD 120GB. Ini juga OS itu pakai Linux, bukan pakai Windows. Jadi sekarang itu mining itu udah pakai Linux semua karena Windows itu sering crash, jadi banyak orang meninggalkan Windows untuk mining. Terus ini ada VGA Sapphire RX 580 8GB. Ini udah di mode, udah biasa, udah mode, udah di underfall. Dan satu lagi di sini ada SFX RX 580 8GB. Ini ada 8 buah juga, sama motherboardnya sama, riser sama. Terus di sini PSU-nya aja yang beda sama VGA. PSU di sini pakai Crosshair HX 7,5 2 buah. Jadi total 1500 watt untuk daya spare atau backup ya. Oke, ini adalah contoh Linux OS yang kita pakai untuk mini rig tersebut. Di sini ada Hive OS, itu nama OS-nya. Di sini ada, tadi kan ada 2 rig, itu Sapphire dan XFX. Ya bakal gue jadi contoh itu Sapphire. Di sini ada banyak tab untuk mengatur mining lo. Di sini gue bakal contohnya itu Sapphire. Nah, di sini kita bisa lihat full. Ini adalah panel untuk mengatur mining rig tersebut. Di sini ada banyak tab, overview, flagship, overclocking, toning, stats, activity, settings. Nah, di sini ada per VGA-nya, kerja per VGA-nya. Terus sini ada ETH hash, list VGA-nya yang kita pakai. Di sini ada GPU 0 sampai GPU 7. Di sini ada Radeon RX 580 itu seri VGA-nya. Terus di sini ada 8GB size dari memorinya. Di sini ada mereknya Sapphire. Di sini ada Micron itu jenis memorinya. Di sini ada angka. Ini adalah seri BIOS-nya. Ini adalah seri BIOS. Di sini ada 30,84 mH. Ini adalah jumlah hash rate dari per VGA tersebut. Di sini ada temperatur 66 derajat. Di sini ada GPU sec-nya 22%. Di sini ada wattnya 93 watt. Ini udah di underfall, udah di mute BIOS-nya. Di sini ada fan speed-nya, ini dari 100%, gue pakai 80% biar GPU itu dingin, gak overheat. Karena kalau overheat itu GPU nanti kerjanya itu kepotong. Di sini ada core clock-nya 1150, ini di underclock.
Di sini ada DPM, terus di sini ada voltasenya. Ini adalah voltase dari Vega tersebut. Ini udah di undervolt, udah di mode BIOS, jadi bisa voltase segini. Di sini ada memory clocknya 2150. Ini udah di overclock memory clocknya, jadi bisa sampai, makanya bisa sampai 2150. Dan di sini ada banyak fitur untuk mengatur mini rig lo, dari mulai matiin powernya dan lain-lain. Dan di sini itu ada load average-nya. Di sini ada, ini adalah kalkulasi berapa lama mini rig tersebut itu nyala. Di sini ada 2,4 GB free space. Dia adalah SSD-nya. Di sini ada 6,3 GB free RAM ya. Dari total 8 GB. Di sini ada jumlah powernya yaitu 800 watt dari semua Vega tersebut. Ya pokoknya genepin 800 watt. Di sini ada versi OS-nya, di sini ada versi driver-nya. Di sini ada motherboard-nya, CPU-nya G4400, ada SSD-nya Galax. Terus ini ada sistem tab. Di sini ada sistemnya itu Linux. Ini kernelnya, mode-nya IP, back address, remote IP. MAC address-nya itu bakal gua sensor ya. Oke, contoh gue bakal remote mini rig tersebut. Kalau di Windows kan kita bisa pakai TVVer. Ini kalau di Linux kita pakai IP. Syaratnya itu kita harus satu jaringan. Syaratnya kita harus satu jaringan dengan mini rig tersebut. Kalau nggak satu jaringan kita nggak bisa remote. Jadi kita remote. Nah, di sini ini adalah tampilan dari, kalau lo colok monitor, ini adalah tampilannya. Kita mau lihat minernya jalan ya, miner. Nah, di sini kita bisa lihat minernya. Di sini ada hijau, ini berarti kita dapat koinnya. Di sini ada rata-rata. Di sini ada speed dari Vega tersebut. Ini adalah speednya 30, 30, 30, 30. Ini adalah kalau GPU 0 sampai GPU 7 itu speednya sama itu berarti mood atau overclock atau underclocknya yang lo aplikasikan ke Vega itu bagus, jadi semua stabil. Dan wattnya juga kita bisa lihat wattnya stabil. Ini adalah jumlah total speednya itu 247 mhz. Ini adalah ETH Asiranopol. Ini adalah tempat kita miningnya atau site-nya. Nah, seperti ini tampilannya untuk miner tersebut. Langsung aja kita ke bagian berapa banyak sih lu dapat dari mining di 2019. Oke, langsung aja kita bahas profitnya untuk mining rig di 2019 ini. Terutama yang gue bahas ini adalah koin Ethereum ya, khusus VGA. Oke, ini adalah kecepatan tadi kita lihat di rig tersebut dengan 8 VGA itu 247 mhz. Dan untuk kecepatan 2 rig kalau digabung ya, itu totalnya 494 mhz. Ini untuk kalkulasi berapa profit yang kita dapat dari mining rig tersebut. Ini harga ETH sekarang 3.718.000. Ini untuk harga ETH sekarang. Jadi di sini tuh ikutin harga yang di sini. Itu kita masukin hashing power itu kecepatannya 247. Kita per konsumsinya nggak usah masukin, cost per kWh nggak masukin. Di pool fee-nya itu yang fee untuk site tersebut. Nah, di sini kita kelihatan berapa profit yang kita dapat dari mining rig tersebut. Ini adalah Ethereum difficulty chart-nya. Ini tingkat susah atau tidaknya dapat ETH tersebut. Kalau ini lagi tinggi berarti lagi banyak orang mining. Semakin tinggi kayak gini nih, semakin tinggi semakin susah dapat rewards berupa koinnya. Untuk profitnya, Ethereum tanggal 15 bulan 6 2019 jam 4 kurang dengan harga ETH 3.718.000. Untuk kecepatan satu rig 247 mhz atau 8 VGA RX580. Per minggunya 462.000. Per bulannya 1.982. Per tahunnya 24.108.000. Nah, untuk kecepatan 2 rignya 494 mhz, total 16 VGA. Per harinya 132.000, per minggunya 924.000. Per bulannya 3.964.000. Per tahunnya 48.230.000. Ini hitungannya untuk harga ETH yang segini ya. Untuk harga ETH yang masih segini. Tapi enggak, kalau dia naik atau turun lagi nih harga bakal berubah. Jadi makanya gua kasih ini tanggal dan jam biar nggak salah paham. Karena ETH harganya tuh naik turun per jam per hari itu bisa beda, kadang naik kadang turun. Dan untuk listriknya nggak bakal gue bahas ini karena terlalu ribet.
Gue nggak tahu juga hitungan per wattnya harganya itu berapa. Daripada nebak-nebak mending gak usah. Oke, sekian dari Darmawan PC. Terima kasih. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.